wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita atau penjelasan kita pada matan Al-Jazari mengenai ibtida di halaman 126 yang masih ada kaitannya dengan bait wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i. Ya. Pembahasan telah lalu. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya-tanya, siapa yang masih ingat? Apa itu waqaf ikhtibari? Ikhtibari. Waqaf? Pada guru yang mengatas muridnya. Baik. Apa itu waqaf idtirari? Waqaf? Apa itu waqaf ikhtiyari? Dengan pilihan pembaca. Baik. Waqaf ikhtiyari terbagi menjadi berapa? Apa itu? Waqaf jaiz terbagi menjadi berapa? Apa? Tam, kafi, hasan. Waqaf ghairu jaiz disebut juga waqaf apa? Waqaf ghairu jaiz disebut juga waqaf apa? Waqaf qabih. Baik. Siapa mau masih? Saya satu pertanyaan lagi. Yang masih mengingat pembahasan sebelumnya, apa itu pengertian sifat isti'la? Apa? Apa? Lagi yang terangkat? Ayo baca. Mengucapkan suara dengan mengangkat pangkal lidah ke langit. Baik, itu yang sempurna. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan kali ini yaitu ibtida ya, sebagaimana diberitahukan di awal tadi. Pengertian ibtida adalah memulai kembali membaca Al-Quran setelah memutuskan bacaan dan meninggalkannya atau setelah berhenti. Di sini harus kita bedakan mengenai pengertiannya adalah al-qat'u, al-waqfu, dan as-saktu. Al-qat'u adalah memutuskan suara atau berhenti pada kata Al-Quran dengan niat memutuskan bacaan dan meninggalkannya, yang dilakukan pada akhir ayat yang sempurna maknanya. Al-waqfu adalah memutuskan suara berhenti pada kata Al-Quran dengan masa seorang pembaca mengambil nafas dengan niat memulai kembali bacaan. Kemudian sakta adalah memutuskan suara sejenak tanpa bernafas pada huruf Al-Quran dengan niat memulai bacaan. Misalnya kalau di Al-Quran sakta ini dilambangkan atau ditanda dengan sin kecil di atas.
Sebagaimana kita berhenti harus kepada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kaitan makna dengan baik atau makna yang bagus. Begitu juga dengan kita memulai, harus dimulai dengan sesuatu yang memberikan makna yang indah, yang elok, yang cantik, yang tidak merusak apa maksud dan tujuan daripada ayat itu diturunkan. Nah, karena terkadang salah pengertian atau salah memulai bacaan itu membuatkan efek terhadap makna, bisa menjadi salah makna. Maka ini yang harus kita hindari. Sebagaimana wakaf memiliki pembagian-bagian, tidak juga memiliki bagian-bagian. Ya. Yang pertama adalah ibtida ikhtibari. Tidak jauh beda dengan wakaf. Ibtida ikhtibari adalah apa? Ibtida pada kata Al-Quran yang dilakukan oleh guru yang mengetes muridnya. Contoh, misalnya bagaimana cara memulai pada surah Al-Baqarah ayat 223 secara kata alladzi yang berada pada alladzi tumina. Bagaimana cara mulainya? Dibaca dengan tumina atau tumina atau tumina? Tumina. Jadi di sini kita melihat hamzah, harakat hamzah wasal itu sesuai dengan huruf ketiga. Di sini harakatnya apa? Dhamma. Berarti hamzah wasalnya pakai harakat dhamma. Kemudian kita melihat ini kan namanya badal. Kita kemarin telah bahas mad apa? Apa itu merubah hamzah kedua sesuai dengan harakat hamzah pertama. Berarti kalau di sini hamzahnya apa ini? Sukun. Didahului dhammah. Berarti sukun di sini dirubah jadi waw. Jadi bacanya kalau mulai utumina. Begitu. Kemudian contoh berikutnya adalah bagaimana cara memulai pada surah An-Nisa ayat 178 ayat 176 setelah kata in pada kata inimruun. Siapa yang jawab? Imruun. Yakin imruun? Ayo. Imruun atau umruun? Ini berbeda dengan kaidah saya sampaikan tadi. Karena ini bukan fiil, bukan kata kerja. Ini isim. Isim itu tidak melihat huruf ketiganya. Maka di sini dimulai dengan harakat kasrah pada hamzah wasalnya. Jadi imruun. Ini harus dibedakan ya. Makanya kalau kita ingin mengetes sengaja mencari-cari yang mana memang ada kemungkinan murid itu agak sulit. Maka kita ajarkan kalau dia belum bisa mengetahuinya. Kemudian yang kedua wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini ibtida ikhtiyari ini adalah terbagi menjadi dua. Apa itu? Ikhtiyari hakiki, ikhtiyari idhafi. Jadi nggak ada idtirari, nggak ada saja terpaksa karena kita mau mulai. Masa mulai dipaksa?
Baru memulai masa habis nafas. Harusnya kalau sudah memulai nafasnya sudah bagus. Karena baru menarik nafas. Nah, baru mulai bernafas. Nah, jadi nggak ada iltirari, nggak ada ibtida iltirari atau ibtida terpaksa. Nah, adanya ibtida apa tadi? Ikhtiyari, hakiki, kemudian idhafi. Ah, baik. Hmm. Apa itu tidak hakiki? Ayo, siapa mau baca bukunya? Memulai bacaan yang tidak didahului oleh bacaan sebelumnya atau tidak didahului wakaf. Ah, berarti kita mulai bacaan yang tidak didahului oleh bacaan sebelumnya atau bacaan tidak didahului oleh wakaf. Contoh misalnya habis subuh ini baru kita mulai baca Quran. Itu namanya apa? Ibtida hakiki. Karena belum ada bacaan Al-Quran sebelumnya. Nah, misalnya, contoh lagi, kita berhenti membaca Al-Quran, kemudian pergi memasak. Setelah masak, kita mulai lagi baca Al-Quran. Namanya tidak hakiki. Karena nggak ada bacaan yang sebelumnya. Nah, udah paham? Antara bacaan pertama dan bacaan kedua tadi, sebelum memasak dan setelah masak, waktunya sangat jauh. Maka setelah masak ini disebut dengan wakaf, ibtida hakiki. Nah, jadi ibtida hakiki ini setelah al-qat'u. Nah, apa tadi pengertian al-qat'u? Dan meninggalkannya. Berarti sebelum masak kita sudah meninggalkan bacaan. Hah? Setelah masak kita mulai lagi. Nah, berarti ibtidanya hakiki. Sudah dipaham? Baik. Kemudian yang kedua ibtida idhafi. Apa itu ibtida idhafi? Memulai bacaan yang tidak dahulu oleh bacaan apa? Memulai yang baik. Berarti kalau tidak idhafi ini setelah al-waqfu, setelah wakaf tadi. Jadi paham? Baik. Nah, ibtidah hakiki kita kembali lagi terbagi menjadi berapa? Dua. Apa itu? Jaiz dan gairu jaiz. Nah, jadi di sini hanya tidak tam saja. Kalau tidak hakiki. Karena ketika kita al-waqfu tadi apa namanya? Al-qat'u berniat untuk menghentikan bacaan, kita mencari bacaan yang telah sempurna penjelasannya atau telah sempurna wejangannya atau telah sempurna kisahnya. Nah, maka ketika kita memulai bacaannya hanya tidak tam saja. Nah, begitu. Jadi ibtidak hakiki ini, ibtidak jaiznya ibtidak tam. Nah, contohnya apa? Memulai pada awal ayat 6 dari surah Al-Baqarah. Misalnya tadi malam apanya? Sebelum tidur baca awal Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Habis subuh mulai di ayat 6. Al-Baqarah ayat 1 atau ayat 2 sampai ayat 5 itu menerangkan apa? Tentang orang yang bertakwa. Kemudian ayat 6 ini dimulai dengan tidak tam karena ia dimulai dengan pembahasan mengenai orang kafir. Ada nggak kaitannya antara orang kafir? Enggak ada. Berarti tidaknya tam. Begitu. Jadi pahami? Baik.
Yang kedua, ibtida ghairu jaiz. Ibtida hakiki ghairu jaiz. Nah, apa itu? Ayo, siapa baca terjemahannya? Terjemahannya, penjelasannya. Hmm. Nah, berarti ini tidak qabih, tidak ghairu jaiz atau tidak qabih. Nah, karena apa itu? Memulai bacaan pada kata Al-Qur'an yang mempunyai kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna maupun dari segi lafaz. Nah, hukumnya tidak boleh memulai padanya karena orang mendengarnya tidak memahami apa maknanya, apa maksudnya, apa tujuannya. Contoh misalnya, contoh dan misalnya sama aja ya. Nah, apa ini? Memulai bacaan pada awal ayat 68 dari surah Al-Baqarah. Apa awal ayatnya? Qalu da'u lana, artinya ah, ini kan kalau memulai dari sini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apa penyebab permohonan ini? Apa sebabnya ada proposal untuk kegiatan ini? Ah, karena menimbulkan pertanyaan ini artinya tidak memberikan makna yang tepat. Sehingga kalau dimulai pada ayat itu, pada tidak hakiki, menimbulkan makna yang apa? Rancu. Maka ibtidah ini disebut dengan tidak ghairu jaiz. Harusnya dimulai pada ayat sebelumnya, yaitu 67. Nah, wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Artinya apa? Apa? Udah sampai situ aja. Berarti kalau kita baca dari ayat 67 tadi, kemudian menyambung ke ayat 68, jelas gak maknanya? Jelas. Berarti kalau kita mulai harus di ayat 67. Itu disebut dengan tidak hakiki tam. Nah, udah dipahami? Baik, sekarang kita pindah ke ibtida idhafi dan pembagiannya. Ibtida idhafi ini terjadi tadi apa? Setelah waqaf. Terbagi menjadi berapa? Hmm, dua atau tiga? Atau empat? Apa? Mantap. Jaiz dan ghairu jaiz. Jaiznya terbagi menjadi berapa? Apa itu? Berarti mudah banget ini. Setelah waqaf tam, ibtida'nya dari tidak idhafi tam. Setelah waqaf hasan, berarti ibtida'nya tidak idhafi hasan. Setelah waqaf kafi, berarti ibtida'nya tidak idhafi kafi. Karena tidak idhafi ini dihulu dengan bacaan. Tadi kalau ibtida' hakiki tidak dihulu dengan bacaan. Mudah kan? Nah, kita bahas yang pertama. Ibtida' tam. Apa itu tidak tam tadi? Nanti kebalikan daripada waqaf tam. Kalau waqaf tam apa? Berhenti pada kata ayat. Berhenti pada kata yang tidak memiliki kaitan dengan setelahnya, baik dari segi makna ataupun lafaz. Berarti kebalikannya. Kenapa di sini disebut dengan idhafi tam?
Telah dimulai pada bacaan sebelumnya. Ah, Dikatakan karena diawali pada kata yang tidak memiliki kaitan dengan kata sebelumnya baik dari segi makna maupun lafaz. udah dipahami? Udah belum? Udah. Baik. Contohnya, kita waqaf pada surah Al-Baqarah ayat 5 dan langsung memulai lagi pada ayat 6 tanpa ada jeda perbincangan ngobrol-ngobrol atau masak-masak. Nah, langsung aja disambung bacaannya. Berarti tidaknya tadi apa? Tam. Baik. Enggak usah lagi dibacakan. Mau dibacakan lagi ayatnya? Enggak usah katanya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, ibtida kafi. Apa ibtida kafi di sini? Nah, berarti kebalikan daripada waqaf kafi. Nah, dinamakan idhafi karena harus. Kafi Karena diawali pada kata yang tidak memiliki kaitan dengan kata sebelumnya dari segi lafaz, tapi memiliki kaitan dari segi makna. sampai sini saja. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Seorang pembaca waqaf pada ayat ke-6 daripada surah Al-Baqarah dan memulai lagi pada ayat 7. Nah, ketika ia berhenti pada ayat 6, maka ketika ia memulai pada awal ayat 7, ayat 6 pada ayat 7 ini masih memiliki kaitan secara makna karena ia masih membahas mengenai orang kafir. Begitu maksudnya. Mau dibacakan lagi? Enggak usah ya. Nah, kemudian yang ketiga ibtida hasan. Apa ibtida hasan ini? Memulai dari kata Al-Quran yang kaitan dengan kata sebelumnya dari segi makna dan lafaz, akan tetapi dapat memberikan makna yang benar. Berarti ini kebalikan daripada waqaf hasan. Contohnya berhenti pada kata mahaulah dan mulai pada kata falamma. Ingat, kalau kita berhenti di waqaf hasan, kita melihat apakah ya bagus kalau setelahnya atau tidak. Kalau enggak berarti kita mulai dari sebelumnya. Maka di sini dimulai dari kata sebelumnya. Nah, ini kan di sini kan contohnya masaluhum kama sadistau qala naran falamma adaat ma haulah. Berhenti. Nah, kemudian diulang lagi di falamma adaat ma haulah ila akhiril ayat sampai akhir ayat. Nah, maka di sini disebut dengan waqaf disebut dengan ibtida hasan. Baik. Nah, kita pindah ke berikutnya adalah ibtida idhafi ghairu jaiz. Apa itu ibtida idhafi ghairu jaiz? Disebut juga dengan ibtida qabih. Apa itu pengertiannya? Memulai pada kata Al-Quran yang memiliki kaitan dengan kata sebelumnya dari segi lafaz dan makna. Akan tetapi jika diawali dengannya dapat merusak makna. Dapat merusak makna. Contoh, berhenti di kata atau lafaz ma dan mulai pada bacaan lafaz itu juga. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 26. Nah, karena lafaz ma ini memiliki kaitan dengan kata sebelumnya dari segi lafaz maupun makna. Dan memulai padanya dapat merusak makna. Apa itu? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Apa artinya? Jadi bisa melebihinya dari segi ukurannya itu lebih kecil atau lebih besar. Di sini kalau berhenti di apa tadi? Ma. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma.
Kemudian ketika mulai di ma lagi ma ba'udatan fama fauqaha. Nah, itu memberikan makna yang tidak bagus. Maka tidak boleh dimulai daripada ma. Contoh lain, berhenti pada kata sukara dan mulai pada kata wa antum pada surah An-Nisa ayat 43. Nah, seharusnya kita mulai pada kata la taqrabu. Nah, sebab maknanya rusak jika tidak dimulai pada kata la taqrabu, tapi dia memulai bacanya pada kata wa antum sehingga menimbulkan makna yang rancu. Nah, coba baca ayatnya. Apa terjemahannya? Nah, ketika berhenti di sukara, la ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, dan dimulai di wa antum sukara dan engkau dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun hingga engkau mengetahui apa yang engkau katakan. Itu menimbulkan pertanyaan, apa maksudnya? Nah, kenapa begitu? Tapi kalau dimulai di la taqrabus sholata enggak menimbulkan pertanyaan. Iya kan? Jangan engkau mendekati atau mendirikan salat dalam keadaan mabuk. Nah, berarti sangat jelas maknanya. Nah, sudah